Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Oke, cuacanya cukup panas. Siang ini kita bahas tentang cupu energi sahabat sekalian, atau orang-orang sering menyebut dengan istilah besi kursani, atau inti besi kursani, atau tiang mahligai, atau ada juga yang menyebut dengan istilah tiang arsh dan lain sebagainya, karena mungkin setiap budaya, setiap ras atau setiap bangsa itu menyebut cupu energi itu dengan istilah yang berbeda. Namun yang paling terkenal itu adalah cupu energi atau besi kursani. Nah, jadi cupu energi atau inti besi kursani itu ada di dalam tubuh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Karena cupu energi atau inti besi kursani itu adalah unsur besi dari tanah yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam, sehingga anak turun Nabi Adam sampai dengan para nabi-nabi berikutnya hingga zaman sekarang ini, manusia masih memiliki apa yang disebut dengan inti besi kursani. Namun jangan Anda samakan inti besi kursani itu sebagaimana zat besi yang ada di dalam peredaran darah. Jadi berbeda. Sebelumnya kan dulu kan mungkin manusia tidak menyadari ya. Kalaupun ada yang menyadari, itu hanya manusia-manusia di titik-titik tertentu saja yang memang memahami khasanah keilmuan ini. Jadi zaman dulu itu, di era pertengahan kejayaan Islam, ada sebuah kerajaan namanya Khurasam. Jadi kerajaan Khurasam itu ada di wilayah Asia Tengah ya, dekat dengan negara Arab. Kalau sekarang mungkin lebih tepatnya di negara Iran. Nah, kerajaan Khurasam atau bangsa Khurasam itu terkenal dengan bangsa yang sangat pandai dan ahli dalam perbesian. Maaf ya, agak pilek. Yang sangat ahli dalam perbesian. Jadi pandai membuat pedang, tombak, perisai dan lain sebagainya. Termasuk bangsa Khurasam itu sangat pandai dan ahli dalam membuat baju zirah. Baju zirah itu adalah baju besi yang digunakan untuk perang. Bahkan baju zirah yang dibuat oleh bangsa Khurasam itu sangat disegani dan sangat ditakuti oleh lawan. Jadi dulu pada perang salib ya, ketika orang Islam menggunakan baju besi atau baju zirah buatan bangsa Khurasam, maka orang-orang Eropa itu sangat segan, bahkan takut, karena senjata model apapun, pedang model apapun, tombak model apapun tidak bisa menembus baju zirah buatan bangsa Khurasam ini. Nah, seiring berkembangnya zaman, para ahli supernatural itu menemukan ada sesuatu di dalam diri manusia yang sifatnya energi besi. Jadi bukan zat besi tapi energi besi, yang mana ketika energi besi atau cupu energi besi itu dibangkitkan, itu akan memunculkan suatu kekuatan
atau potensi yang luar biasa. Ketika itu bangkit, maka akan ada sebuah kekuatan super atau kekuatan pilih tanding yang muncul bukan karena faktor qadam, bukan karena faktor energi-energi dari luar tubuh, melainkan murni dari dalam tubuh atau energi diri, ya. Nah, lalu dilakukanlah pengembangan terhadap ilmu itu hingga akhirnya para ahli supernatural bersepakat bahwa energi atau cupu energi itu dinamakan dengan istilah inti kurasam. Ya, inti kurasam sebagaimana nama dari sebuah bangsa atau kerajaan Islam yang ahli dalam pembuatan baju zirah atau pedang atau jenis-jenis senjata dari besi lainnya. Nah, namun lambat laun semakin ke sini, semakin ke timur, ya, bangsa timur itu menyebut dengan istilah kursani. Termasuk kita di orang-orang Indonesia, orang-orang Malaysia, orang-orang Singapura itu banyak yang menyebut dengan istilah besi kursani. Nah, cupu energi atau inti besi kursani itu terletak di dalam tubuh manusia pada 3 titik. Pada 3 titik. Yang pertama ada di telapak kaki kanan. Nah, telapak kaki kanan inilah yang disebut dengan cupu energi inti besi kursani utama. Ya. Cupu energi inti besi kursani utama. Nah, apabila cupu energi di telapak kaki kanan ini terbangkitkan, maka manusia akan seseorang yang besi kursaninya di telapak kaki kanan itu terbangkit, maka dia akan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah kebal senjata. Bentuknya seperti burung puyuh, ya, seperti telur burung puyuh, maaf. Jadi seperti telur burung puyuh, terletak di telapak kaki bagian belakang. Kalau orang Jawa mengatakan polok, ya, di sini di bagian belakang, di area yang kulit telapak kakinya paling tebal. Kemudian titik yang kedua berada di telapak kaki kiri. Di telapak kaki kiri. Sama bentuknya juga seperti telur burung puyuh. Nah, kalau ini disebut dengan cupu energi bulan. Cupu energi bulan atau besi kursani bulan. Nah, di titik yang kedua ini ketika energi itu bangkit, maka manusia ini akan mempunyai daya tahan yang sangat kuat, kewibawaan yang sangat tinggi, dan pengaruh yang sangat tinggi. Dia akan dengan mudah, ya, energi tubuhnya akan sangat mudah untuk bisa menyilaukan seseorang. Kewibawaannya akan sangat terpancar sehingga membuat orang-orang segan atau enggan kepadanya. Enggan dalam hal yang positif, ya. Kemudian di titik yang ketiga, yaitu berada di tengah-tengah kepala, tepatnya di belakang cakra ajna. Ya, di tengah-tengah kepala, tepatnya di belakang cakra ajna. Nah, kalau ini sering disebut dengan serat kalam, ya, atau cupu energi serat kalam. Nah,
jika serat kalam ini aktif, maka akan menjadi sebuah proteksi yang sangat kuat untuk seseorang itu, baik proteksi psikis maupun proteksi emosional, termasuk proteksi fisik dari serangan energi negatif, serangan gaib, serangan virus, kuman, bakteri, dan penyebab-penyebab penyakit lainnya. Jadi ada 3 titik ya, yaitu telapak kaki kanan yang disebut dengan cupu energi inti atau energi inti besi kursani utama. Kemudian di telapak kaki kiri yang disebut dengan cupu energi bulan atau inti besi kursani bulan. Dan yang ketiga ada di tengah kepala atau di belakang cakra ajna ya. Nah, ini disebut dengan cupu energi serat kalam atau inti besi kursani serat kalam. Nah, di inti besi kursani serat kalam ini ketika aktif ya, akan menyebar ke seluruh tubuh. Cupu energinya akan menyebar ke seluruh tubuh sehingga menjadi proteksi bagi tubuh kita semua, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, termasuk sisi-sisi kanan, kiri, depan, belakang dari energi kita, termasuk di aura yang kita pancarkan, itu pun terproteksi dengan cupu energi ini, serat kalam ini. Nah, namun terpusatnya itu ada di cakra ajna ya, menyebar ke atas di area cakra mahkota sampai ke cakra dan yang kedua di cakra anahata atau cakra jantung. Jadi warna cupu energi yang paling pekat itu di 3 titik ya, ajna, anahata, dan mahkota. Selain menyebar juga ke seluruh tubuh. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membangkitkan inti besi kursani itu atau cupu-cupu energi itu? Banyak sekali caranya. Namun sebagian besar para ahli supernatural itu bersepakat bahwa pengaktifannya itu bukan karena lelaku-lelaku seperti misalnya pembacaan wirid, kemudian puasa, kemudian tirakat-tirakat yang lain, tuh bukan. Karena itu nanti konotasinya ke pemunculan kodam. Padahal cupu energi itu bukan dari kodam, melainkan kekuatan murni yang ada di dalam diri manusia. Nah, ada banyak model pembangkitan. Namun yang terutama adalah Anda harus mendapatkan cara pembangkitan dari seorang pakar atau orang yang sudah terbangkit cupu energinya. Dari yang kami tahu ada beberapa cara ya. Jadi yang pertama dulu pernah pada tahun 2008 kalau tidak salah, itu ada pembangkitan cupu energi dan inti besi kursani itu memakai media minyak alam. Jadi minyak alam itu adalah sebuah minyak yang memang dihasilkan dari proses alami ya, yang mana pengambilan sumbernya dari tanah. Nah, minyak alam itu disentuhkan ke titik-titik tertentu di dalam area tubuh ya, yang mana titik-titik yang disentuh itu adalah titik-titik yang dilalui oleh jalur susumna dan dihuni oleh cupu energi, yaitu telapak kaki ya dan ubun-ubun ya, ubun-ubun termasuk di tengkuk tengkuk kepala
kanan itu juga disentuh menggunakan minyak itu. Nah, penyentuhannya menggunakan tangan, ada yang menggunakan lap ya atau kain, ada yang menggunakan kapas. Nah, itu kemudian dilakukanlah. Setelah itu bermeditasi, mengafirmasikan doa, ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar cupu energi yang ada di dalam tubuh itu bangkit. Nah, untuk menutup kembali itu dilakukan sebuah penyentuhan dengan media minyak alam itu ke titik-titik yang tadi sudah dilakukan oleh master atau guru yang mengaktifkan cupu energi, tapi berbalik ya. Kalau awalnya dari atas ke bawah, nah ketika menutup dari bawah ke atas. Itu jika menutup, tapi dulu di 2008 kelihatannya tidak ada yang menutup itu. Nah, ada cara-cara lain juga ya. Bisa menggunakan media Reiki Kursani, karena ada istilah Reiki Kursani. Jadi dengan melakukan attunement atau inisiasi Reiki Kursani, maka secara otomatis inti besi Kursani atau cupu-cupu energi itu akan bangkit ya. Dan pembangkitan cupu energi atau inti besi Kursani ini tidak berdasarkan latar belakang suku, ras atau agama, karena semua manusia memiliki cupu-cupu energi. Cuman rata-rata sebagian besar manusia itu belum aktif cupu energinya, maka harus diaktifkan. Ketika cupu energi itu aktif, maka manfaatnya sangat banyak sekali ya. Keuntungan atau kelebihan yang akan dimiliki oleh orang itu sangat banyak. Di antaranya satu, mungkin kebal senjata, memiliki kewibawaan yang sangat tinggi, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, memiliki proteksi fisik, psikis, emosional yang kuat dari serangan-serangan penyakit, serangan-serangan energi negatif atau kontaminasi energi-energi negatif dari alam atau makhluk sekitar. Kemudian menguatkan pikiran ya, mencerdaskan pikiran. Kemudian memudahkan orang percaya, yakin dan simpatik kepada kita atau kepada orang yang cupu energinya sudah bangkit. Dan berbagai hal lainnya, termasuk proteksi proteksi otomatis ya. Jadi kita tidak perlu melakukan afirmasi untuk memproteksi tubuh, tapi ketika inti besi Kursani kita sudah aktif, maka cupu energi atau besi Kursani itu akan melakukan proteksi secara otomatis. Walaupun orang yang cupu energinya aktif atau inti besi Kursaninya aktif, tidak semua kebal senjata, namun minimal dia memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, termasuk daya pemulihan penyakit lebih cepat. Misalnya orang yang cupu energinya sudah aktif, misalnya dia jatuh kecelakaan kerja, maka untuk memulihkan lukanya itu tidak butuh waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, cukup hitungannya hari, maka penyakit luka itu akan sangat cepat pulih gitu. Dan orang yang memiliki atau cupu energinya aktif, daya tahan psikisnya akan sangat kuat. Walaupun dia dalam sebuah keterhimpitan masalah yang sangat besar sekalipun, bahkan dia akan mampu untuk bisa mencari cara atau jalan keluar yang menurut orang lain sangat rumit dan sangat mustahil. Jadi itu kawan, inti besi Kursani. Nah sekarang
Saya akan memberikan sebuah cara atau metode kepada Anda bagaimana membangkitkan inti besi kursani. Ya. Ini adalah cara yang kami gunakan. Bisa Anda lakukan di rumah. Caranya, Anda harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran, meluangkan tenaga, dan berkemauan kuat. Itu syaratnya itu. Luangkan waktu, luangkan pikiran, luangkan tenaga, dan harus berkemauan kuat. Kemudian sediakan waktu jam 12 malam atau 00.00 WIB waktu Indonesia Barat. Kalau di Wita atau di waktu Tenggara atau waktu-waktu yang lain disesuaikan saja. Jam 12 malam silahkan Anda keluar rumah, kemudian tanpa alas kaki. Jadi keluarlah tanpa alas kaki, tanpa sandal, tanpa sepatu. Kalau bisa menapak di tanah langsung ya kalau ada, tapi kalau tidak ada bolehlah Anda misalnya di lantai beton atau lantai paving. Usahakan jangan aspal ya. Jangan aspal. Paving atau beton itu masih dibolehkan. Tapi lebih bagus yang tanah, langsung tanah. Berdirilah secara wajar, badan tegak ya, berdiri saja biasa, wajar, badannya tegak, pandang ke depan, kemudian pejamkan mata. Nah, setelah itulah afirmasikan, berdoalah ya. Kalau orang Islam bisa didahului dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau non-Islam bisa segala puji bagi Tuhan semesta alam misalnya. Kemudian setelah itu Anda afirmasikan atau Anda berdoa, ya Allah ya Tuhanku, atas izin dan kekuasaan-Mu bangkitlah cupu energi inti besi kursani di telapak kananku. Jadi kita ke telapak kanan terlebih dahulu. Ya, saya ulangi ya, bismillahirrahmanirrahim bagi orang Islam. Yang non-Islam mungkin puji Tuhan. Ya. Tuhan penguasa seluruh alam, atas izin dan ridho-Mu atau atas izin dan kekuasaan-Mu bangkitkanlah cupu energi inti besi kursani di telapak kaki kanan saya. Tetap berdiri. Kemudian tenang saja, Anda tenang. Anda juga bisa sambil menakupkan tangan seperti ini juga boleh, atau tangan diam di kanan kiri juga boleh. Usahakan posisi benar-benar lurus ya, tegak, badannya tegak, bahu tegak ya, pandang ke depan, mata pejamkan. Setelah itu tetap di posisi seperti itu selama kurang lebih 15 menit. Silakan Anda rasakan sensasi yang terjadi di telapak kanan Anda. Jadi konsentrasikan apa-apa yang Anda rasakan khusus di telapak kaki kanan Anda. Kemudian sambil Anda visualisasikan sebuah energi berwarna putih silver terang. Putih silver terang ya. Merambat ke atas ya, memenuhi tubuh Anda. Nah, setelah 15 menit, kurang lebih 15 menit ya, Anda bisa kira-kira sendirilah. Setelah itu Anda afirmasikan yang kedua, Anda lakukan doa yang kedua, bismillahirrahmanirrahim bagi orang Islam. Yang non-Islam mungkin segala puji bagi Tuhan semesta alam ya, atas izin dan kekuasaan-Mu bangkitkanlah cupu energi inti besi kursani di
telapak kaki kiri saya. Ya. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, atas izin dan kekuasaan-Mu bangkitkanlah cupu energi inti besi kursani di telapak kaki kiri saya. Nah, tetap diam selama 15 menit. Ya. 15 menit. Pikiran Anda fokuskan di sensasi yang Anda rasakan di telapak kaki kiri Anda. Di telapak kaki kiri Anda. Bayangkan sebuah energi berwarna kuning keemasan merambat. Kuning keemasan agak semu-semu silver ya, merambat dari telapak kaki kiri menuju ke atas dan memenuhi seluruh tubuh Anda. Lakukanlah selama 15 menit, berarti 30 menit ya. 30 menit. Nah, yang ketiga, lakukan afirmasi doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, atas izin dan kekuasaan-Mu bangkitkanlah cupu energi inti besi kursani di tengah kepala saya. Saya ulangi ya, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, atas izin dan kekuasaan-Mu bangkitkanlah cupu energi inti besi kursani di tengah kepala saya. Nah, dari situ bayangkanlah sebuah energi atau cahaya berwarna emas ya, berwarna emas terang. Nah, dari sini menyebar ke seluruh tubuh Anda selama 15 menit dan rasakan sensasi yang terjadi di tengah kepala atau di antara cakra ajna atau di antara kening. Silahkan Anda rasakan. Sama 15 menit ya, berarti total 45 menit. 15 menit telapak kaki kanan, 15 menit telapak kaki kiri, 15 menit tengah-tengah kepala. Dan itu lakukanlah di tengah malam. Di tengah malam jam 12 ya, berarti kalau Anda mulai jam 12 tepat, maka jam 1 kurang 1/4 ya, atau jam 12 lebih 45 menit selesai. Dan usahakan ketika Anda di luar rumah itu, bawahnya itu tanah langsung ya, atau paving, tapi lebih baik dan paling baik itu tanah, dan atasnya tidak ada penghalang, langsung langit ya, tidak ada penghalang apa pohon atau atap, genteng dan lain sebagainya. Nah, untuk hasil yang maksimal lakukanlah selama 7 hari berturut-turut untuk hasil yang maksimal. Namun untuk sekedar menstimulasi agar daya tahan tubuh Anda, proteksi diri Anda itu kuat, Anda cukup bisa melakukan itu sekali saja. Ya. Itu kawan-kawan sekalian sekilas tentang cupu energi dan inti besi kursani. Cupu energi atau inti besi kursani sama ya, atau tiang mahligai atau tiang arsh ya, orang-orang menyebutnya seperti itu. Itu ya kawan-kawan ya, sahabat sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jikapun itu salah adalah milik saya. Jikalau dalam apa yang saya sampaikan ini ada kebaikan, ada kemanfaatan, semua kebaikan dan semua kemanfaatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.